Hello and welcome back di channelnya Delight Photoworks. Kali ini kita akan bahas teori praktis tentang blending mode ya. Oke, langsung aja. Saya coba bikin peraga di sini ya. Saya buat layer kosong. Saya bikin dua kotak sebagai pembanding. Sebentar ya. Oke, jadi di bawah ini saya merging dulu. Nah, di bawah ini adalah foto, saya gedein ya pakai Ctrl plus. Nah, biar kelihatan. Di atasnya ini ada layer yang isinya warna hitam dan putih. Blending mode itu ada posisinya di sini. Di sini, blending mode ini digunakan untuk menentukan proyeksi dari layer yang atas terhadap layer di bawahnya. Oke. Penjelasannya cuma segitu, jadi mungkin kita langsung ke contohnya aja ya. Nah, di sini ada 27 total blending mode ya. Tapi buat teman-teman editor dan fotografer, jangan khawatir karena kita nggak pakai semua kok. Yang paling sering saya pakai itu hanya ada 5 ya, yang paling sering saya pakai. Nanti saya jelaskan satu-satu yang vital-vital aja. Nah, ini supaya gampang, ini kan lihat, ini sudah ada garis pemisah dari Adobe ya. Satu kelompok ini, satu grup ini bekerja hampir sama, efeknya hampir sama, yaitu menggelapkan objek, membuat jadi lebih gelap. Kalau ini membuat menjadi lebih terang. Lihat aja tuh, darken, satu grup ini ya menggelapkan semua. Lighten, ini satu grup ini membuat jadi lebih terang. Overlay, soft light, dan yang lain-lain ini menaikkan kontras. Maksudnya yang gelap jadi makin gelap, yang terang jadi semakin terang. Oke. Grup ini jarang sekali dipakai ya. Jadi kita skip aja. Dan yang bawah ini yang paling sering dipakai itu hanya color dan luminosity. Oke, kalau color itu memproyeksikan warna ke layer di bawahnya, kalau luminosity memproyeksikan terang gelap ke layer di bawahnya tanpa merubah warna. Oke, nah sekarang buat ilustrasi nih, kalau normal biasa ya, tuh nggak ada perubahan apa-apa. Nah, kalau saya rubah jadi darken, apa yang terjadi? Ya, mode darken ini hanya memunculkan pixel-pixel yang warnanya lebih gelap. Jadi gini, di sini kan ada putih ya sebenarnya ya. Nih, area sini nih, ini kan putih nih, gitu. Tapi kalau kita ubah ke mode darken, ya, daerah putih ini hilang. Jadi nggak kelihatan. Kenapa? Karena pixel di bawahnya ini lebih gelap. Jadi yang dia munculkan di gambar kita itu yang pixelnya lebih gelap, alias si balon ini. Oke. Sekarang kalau lighten, sebaliknya, dia hanya munculkan pixel-pixel yang warnanya lebih terang, gitu. Kalau putih jelas ya, maksimum dia pasti muncul, gitu loh. Cuma di bawahnya ini, ya, karena ini sisi sebelah kiri ini warnanya hitam, ya, dan layer di bawahnya ini, balon ini warnanya lebih terang, tuh, brightness-nya lebih tinggi. Akhirnya yang muncul warna si balonnya, gitu. Hitamnya sendiri nggak muncul. Itu prinsipnya. Jadi diulang-ulang aja, coba ganti modenya lighten, darken, lighten, darken. Oke. Nah, dua ini sering kita pakai, darken dan lighten. Lalu yang di bawahnya nih, multiply, ya. Ini bikin efek dari darken itu dimultiplikasi atau diamplifikasi, dibikin lebih ekstrim. Ya, ada perhitungan matematisnya, cuma supaya sederhana itu aja deh. Lagi pula kita bisa coba kok dengan darken, kalau kurang cocok dengan kebutuhan kita ganti multiply. Jadi efeknya dikali 2, lebih gelap. Kalau screen sebaliknya, jadi lebih
terang. Gitu. Kita coba aja. Misalnya ini, layer ini saya copy, lalu saya ganti blending mode-nya, darken. Nggak ngaruh, karena layer bawah sama atas sama terang gelapnya. Betul? Kalau saya ganti multiply, tuh, sama dia dibikin lebih gelap. Kalau lighten juga nggak ngaruh, karena kan bawah sama atas sama. Kalau saya ganti jadi screen, jadi lebih terang. Oke? Sesimpel itu sih. Nah, selanjutnya 1 darken, 2 lighten, overlay. Gitu ya. Overlay ini mungkin lebih enak pakai mode ini aja nih. Nah, ini gambar ini misalnya saya buat jadi overlay. Lihat kontrasnya. Bagian yang terang jadi semakin terang, bagian sini yang gelap jadi semakin gelap. Tuh, dia menaikkan kontras. Overlay. Soft light juga sama, tapi efeknya tidak sebesar, tidak sekuat overlay. Oke. Ke bawahnya pun sama. Ya, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat tuh. Tinggal pilih aja mode yang kita butuhkan itu yang mana. Oke. Nah, selanjutnya 2 lagi, misalnya saya coba bikin warna deh. Bikin layer baru aja. Kita kasih warna misalnya ini, biru muda. Oke. Nah, kalau saya rubah blending mode-nya menjadi color, lihat. Terang gelapnya sama dengan yang layer yang bawah, tapi yang dia ambil dari sini hanya warna. Oke. Hanya warna tuh. Dan itu pun hanya di objek. Karena yang bagian yang putih ini nggak kena. Ya, asal putihnya benar-benar pure white. Artinya ya full putih gitu, bukan putih keabu-abuan atau putih yang agak gelap, nggak. Harus pure putih. Selanjutnya mengenai blending mode yang terakhir nih, luminosity, ya. Cara gampang lihatnya tuh gini. Misalnya saya bikin adjustment layer black and white. Oke, ini kan kita bisa atur nih terang gelap masing-masing warna. Misalnya red saya bikin lebih terang, yellow saya bikin lebih terang juga. Seperti ini misalnya. Oke. Nah, ini kan warnanya hitam putih, ya, nggak ada warnanya maksudnya. Oke, kalau saya rubah jadi luminosity, ya, yang berubah hanya terang gelapnya aja. Dia nggak mempengaruhi warnanya. Jadi kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi hanya mengambil warnanya aja, ya, terang gelapnya ikut foto yang bawah. Kalau ini hanya mengambil terang gelapnya aja. Oke. Warna dia ambil dari foto yang bawah. Contoh aplikasinya itu kayak gini. Misalnya kita buka file yang yang ini deh. Yang ini misalnya ya. Lalu kita simpan foto lain di atasnya. Saya buka dari sini. Caranya di file, place embedded. Oke, misalnya saya ambil ini deh. Oke. Ini misalnya. Kawanan burung, oke. Kalau saya ganti blendingnya, lihat nih. Kita kan nggak mau ada bagian putihnya. Kita hanya mau bagian yang gelapnya nih, hitamnya. Artinya, kita pakai blending yang darken. Hilang langsung. Daripada kita seleksi satu-satu kan nggak mungkin. Oke. Contoh lagi. Misalnya ini deh nih. Oke. Misalnya saya gedein. Control min untuk ngecilin, zoom out. Lalu saya bikin begini. Nah. Oke. Nah, ini kan kita lihat. Kita
butuhnya justru yang bagian hitamnya nih. Saya kan mau bikin kabut ceritanya nih. Kita butuh bagian hitamnya justru. Sementara ini terbalik. Kabutnya harusnya kan putih, ini malah hitam. Caranya adalah kita invert dulu fotonya. Image, adjustment, invert, atau Ctrl I. Seperti ini. Lalu ganti blendingnya dengan screen. Kenapa? Karena kita butuh yang terangnya aja, yang gelapnya biar hilang. Seperti ini. See? Sesimpel itu sih. Oke. Ini kalau mau di depan burungnya atau di belakang, silahkan sih, itu masing-masing. Kira-kira pemanfaatan blending mode itu kayak gitu ya. Untuk kita retouching beauty dan yang lain-lain juga sama, teknik ini masih digunakan, dan nanti mungkin kita akan jelaskan pada saat kita bahas tentang beauty. Selanjutnya ini satu contoh lagi. Oke, biar lebih jelas. Foto ini nih, file plus embedded seperti tadi. Misalnya saya punya foto bokeh ini. Oke. Ctrl Min untuk mengecilkan kanvas kita. Misalnya mau segini deh. Oke. Lihat, kita mau hilangkan bagian hitamnya, jadi supaya yang muncul itu bagian yang di bawahnya yang lebih terang. Caranya kayak tadi, kita ganti dengan screen. Oke. Sesudahnya mau dikurangi opacity-nya dan semacamnya, silakan. Oke. Nah, bisa nggak kita gunakan layer di atasnya lagi yang blending mode-nya beda? Bisa. Saya kasih contoh ya. Misalnya di atasnya ini kita kasih layer baru. Saya kasih warna ya. Misalnya saya ambil dari sini deh. Sekitar ini deh. Oke. Seperti ini. Ya. Lalu misalnya ini saya clipping ke bawah. Caranya tahan Alt, lalu lihat perbatasan ini, dia akan berubah kursornya. Tinggal klik aja di sini, itu udah clipping. Gitu. Cuma kan ini dia mewarnai semua nih. Oke. Bagian hitamnya juga berubah jadi warna ini. Oke. Kalau kita ganti blendingnya jadi color, ya. Nah, lihat. Dia hanya mewarnai bagian bokehnya. Bagian yang hitamnya ya nggak ngaruh gitu loh, karena mode color bekerjanya begitu. Warna hitam atau warna putih itu nggak kepengaruh sama warna, hanya yang sudah ada warnanya yang dia rubah jadi warna ini yang kita pilih. Kalau kayak gini mungkin lebih bagus ya, jadi lebih blending sama foto aslinya. Oke. Sekian aja untuk blending mode. Itu prinsip sederhananya. Nanti mungkin yang lebih advance kita pelajari sambil jalan. Jadi stay tune, sering-sering mampir, kasih komen mau tutorial tentang apa, nanti kita coba jelaskan secara lebih sederhana, jadi mudah dimengerti. Seperti biasa, like, share, follow, komen, subscribe, supaya Delay tetap bisa kasih tutorial-tutorial praktis dan gratis buat teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.